Untuk tahun ini ya, untuk tahun ini tuh mungkin ada perbedaan karena tahun ini ada ormas yang menggunakan KHGT. Apa KHGT itu? itu kalender Hijriah Global Tunggal. Melihat fenomena ini yang berbeda antara hisab dan ru'yat, nah pemerintah datang ke garis tengahnya menggunakan juga metode menggabungkan keduanya. Dikenal dengan istilah imkanur ru'yat. Kan tapi di pemerintah nantinya akan melakukan ru'yat di tanggal 17, seluruh daerah di Indonesia tidak akan melihat hilal. Bahkan sampai di Arab Saudi juga tidak melihat hilal. Karena kenapa? Masih di bawah, masih minus. Maka sehingga itu tadi fa'akmilul iddatan Sya'ban salasina, nah disempurnakan menjadi 30. Makanya kita akan berpuasa di 19. 19. Yang mengikuti pemerintah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap Ramadan dan Syawal datang, kita sering dipertemukan dengan satu hal yang sama, yaitu perbedaan. Perbedaan dalam cara menentukan awal puasa, perbedaan dalam menetapkan hari raya, yang kadang membuat kita bertanya, mengapa tidak selalu bersamaan? Namun, Ramadan tidak hanya mengajarkan kita tentang menahan lapar, tetapi juga tentang menahan ego, menjaga sikap dan merawat persaudaraan. Melalui tema kajian kali ini, toleransi lewat perbedaan awal Ramadan dan Syawal, Kalam mengajak sahabat semua untuk memahami bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh, melainkan ruang untuk saling menghargai dan memperkuat ukhuwah. Dan untuk mengupas tuntas judul kita hari ini, kami mengundang narasumber yang luar biasa, Andi Yusran Kasim, SHMH. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Tema besar kita hari ini Ustaz yaitu toleransi lewat perbedaan awal Ramadan dan juga Syawal. Nah, bulan Ramadan kan termasuk ke dalam bulan Hijriah ya Ustaz ya. Yap. Sebenarnya apa sih itu bulan Hijriah Ustaz? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Hijriah sih pada dasarnya biasanya orang memaknainya paling di hari-hari besar ya. Betul. Biasanya kalau Muharram itu tahun baru Islam. Lebih identik juga di Ramadan, Syawal, dan ketiga tempat itu saja. Bahkan di Zulhijjah itu juga menjadi penting juga karena ada yang dikaitkan dengan ibadah Idul Adha. Secara umum sih kalau mau dilihat penanggalan Hijriah itu mengacu kepada peredaran bulan. Jadi bulan yang mengitari bumi itu penanggalan Hijriah. Jumlahnya dia 29 hari, kadang digenapkan menjadi 30 hari. Ini berbeda dengan misalnya penanggalan Masehi. Kalau penanggalan Masehi itu bumi mengelilingi matahari dengan jumlah harinya 365. Kalau Hijriah itu hanya berjumlah 354. Jadi kita belum masuk ke perbedaan. Nanti kita membandingkan saja dulu Masehi dengan Hijriah. Jadi kalau Hijriah dibandingkan dengan Masehi itu ada selisih 11 hari dari 365 ke 354 ya. Jadi jangan heran nantinya puasa tahun kemarin, kenapa bulan ini? Puasa tahun ini, kenapa lagi naik? Nah, jadi kalau misalnya puasa di tahun ini misalnya tanggal sekian, dia akan naik 11 hari nanti ke depan. Jadi jangan nanti heran juga untuk penanggalan Hijriah, puasa itu akan ada 2 kali dalam setahun. Dia terjadi 2030. Jadi kita akan berpuasa di awal tahun dan dapat nanti di akhir tahun jadi Desember. 2 kali. Itu dia. Jadi biasanya itu kalau penanggalan Hijriah mengikuti siklus siklus sinodik bulan. Jadi hanya berjumlah 29 lebih. Jadi biasanya terkadang 29 dan terkadang dicukupkan. Memang dalam Al-Quran kan disebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim inna iddatasyhurin indallahi isna asyara syahran. Jadi sesungguhnya bulan dalam Islam itu berjumlah 12 hari. 12 bulan, 12 bulan. Nah, bulan-bulan yang penting di sini kan itu tadi ada Muharram, tahun baru, Ramadan. Nah, ini yang Ramadan dan Syawal ini yang menjadi polemik biasanya setiap tahunnya. Nah, ini yang penting ini. Nah, terus bagaimana penentuan bulan Hijriah Ustaz? Nah, biasanya kalau bulan Hijriah
untuk pergantian tanggal atau Iya kayak pergantian harinya. biasanya kan beda itu Ustaz ya. Betul. Kalau Beda. di Masehi biasanya itu berganti tanggalnya kan 24 atau 00 Ya betul. tengah malam. Ya. Gitu. Sedangkan untuk penanggalan Hijriah kan mengacu di bulan, maka dia berganti waktunya itu pada saat maghrib. Sehingga biasanya kalau mau sidang isbat orang itu menunggu kesaksian karena hilal ditunggu turun dulu di ufuk barat. Nah, untuk persaksiannya ya ditunggu sehabis maghrib pergantiannya. Nah, itu dia. Untuk penentuannya sendiri itu bermacam-macam. Ada beberapa metode-metode. Ya, yang sering kita dengar mungkin yang paling umum ini bahasa umumnya saja ya. Biasanya kalau di masyarakat ada hisab, ada ru'yat. Iya, hisab itu menghitung, jadi dihitung misalnya tanggal berapa cukup, hilalnya juga sudah di ufuk, sudah plus, maka bergantilah bulannya. Ada juga tidak cukup untuk dihisab, tapi ingin dibuktikan saja, dibuktikan juga. Makanya harus dilihat. Makanya itu penting ada ru'yat untuk melihat hilal. Karena sesuai dengan tuntunan sunnah mengacu, karena tuntunan sunnah dia mengatakan bahwa sumuli ru'yati waftiru li ru'yati. Jadi berpuasalah kamu ketika melihat hilal, berbukalah atau berlebaranlah kamu ketika melihat hilal. Itu dia. Nah, terus mengapa ada perbedaan Ustaz? Awal Ramadan dengan Syawal itu? Kalau saya sih melihatnya kalau perbedaan itu dari segi metode ya. Dari segi metode penentuan. Dari sini saja ada hisab, ada ru'yat. Iya, jadi kalau ada hisab, saya analogikan kayak gini. Misalnya maghrib, orang sholat misalnya jam 6 atau 18 lewat 5. Itu sudah dihisab tuh. Menurut ilmu falak sudah dihisab jam 18 lewat 5. Akan tapi ada juga tidak cukup. Sudah dihisab tidak cukup, tapi ingin melihat matahari tenggelam di barat. Oh, apakah memang 18.05 itu sudah tenggelam? Jadi kalau memang sudah tenggelam, ya sudah. Dia yakinnya juga tidak butuh hanya dihisab, tapi dia yakin ketika melihat juga. Itu analogi saja, analogi lain ya. Iya, metode apa yang digunakan Ustaz untuk Indonesia yang sering mengalami perbedaan ini? Iya, banyak sih metode yang digunakan, tapi yang paling umum yang biasa sih menjadi polemik, bukan polemik juga, tapi menjadi juga perbincangan yang akademisi juga bisa dikatakan pada umumnya ya. Iya. Yang masuk ranah ilmiah, meskipun saya tidak menafikan yang lain itu tidak masuk ilmiah, tapi ada dua yang biasanya dipakai ya. Dia ada metode yang menggunakan hisab. Ya, hisab ini ada ormas yang menggunakan hisab. Dulu disebut hampir 40 tahun kalau tidak salah ya. 40 tahun dia menggunakan hisab wujudul hilal yang mengacu kepada matla atau tempat di Indonesia. Jadi kalau hilal sudah wujud menurut hitungannya ya sudah. Jadi kalau sudah wujud berarti maghribnya, berarti besoknya bisa diperkirakan. Misalnya dia sudah hisab, sudah dihitung untuk tahun ini kapan dihisab, sudah wujud, sudah plus, hilalnya sudah dihitung, sudah di atas ufuk, ketika tenggelam matahari ya sudah. Berarti dia sudah tetapkan jauh hari masuk tanggalnya. Tapi ada juga ormas yang tidak cukup dihisab, tapi harus dilihat dalam bentuk ru'yat hilal. Ada namanya meru'yat. Meru'yat itu sendiri dilaksanakan di tanggal 29 bulan Hijriah. Misalnya kalau Ramadan kita hisab ya ru'yat itu dilaksanakan pada 29 Sya'ban. Iya. Jadi di Sya'ban itu melakukan ru'yat pada saat maghrib. Jadi kalau misalnya fa'in gumma alaikum, jadi misalnya tidak terlihat hilalnya apa, fa'akmilul iddatan Sya'ban salastina. Jadi kalau tidak terlihat bulannya apa dan sebagainya, maka Sya'ban digandakan menjadi 30. Nah, inilah yang tadi yang jadi polemik, karena kalau yang misalnya yang 29 tapi sudah sudah wujud hitungannya sudah, berarti dia sudah mulai puasa besok. Tapi kalau yang sudah ru'yat belum melihat, meskipun sudah hitungan sudah wujud, dia enggak dulu. Dia sempurnakan 30, makanya dia sehari setelahnya atau keesokan harinya lagi. Itu dia. Hikmah keagamaan apa yang kita dapatkan karena adanya perbedaan ini Ustaz? Kalau saya melihatnya sih, kan ada biasa jargon itu perbedaan adalah rahmat. Ya, tapi kalau saya melihatnya perbedaan rahmat, kalau orang tidak tahu prosesnya, tidak tahu bagaimana cara penentuannya, kayaknya bukan rahmat yang didapatkan. Akan tapi kan puasa kalau nanti mendekati kan bukan hanya menahan lapar dan dahaga kan, tapi kan menahan juga untuk melakukan tindakan-tindakan yang sosial yang mengatasnamakan mungkin menyalahkan ormas ini, lebih mendominankan bahwa ormas yang paling benar. Itu kan bukan di situ. Kalau saya sih melihatnya seperti itu. Nah, melihat fenomena ini yang berbeda antara hisab dan ru'yat, nah pemerintah datang ke garis tengahnya menggunakan juga metode menggabungkan keduanya.
Dikenal dengan istilah imkanur ru'yat. Jadi kemungkinan terlihat. Maka pemerintah menetapkanlah kriteria. Istilahnya menetapkan kriterianya di gimana? Jadi dia menetapkan kriteria hitungan, misalnya kalau hitungannya ketinggian hilal 3 derajat, sudut elongasinya 6,4. Kalau masuk ke kriteria hitungan ini, meskipun juga tidak ada yang menyaksikan, itu bisa saja karena visibilitasnya sudah masuk kriteria imkanur ru'yat. Seperti itu. Iya, tapi kalau mau dilihat masuk kriteria itu pasti akan ada laporan dari, kalau tidak salah ya, dari titik pengamatan hilal di Indonesia, kalau tidak salah, dari Sabang sampai Merauke 125 titik. Iya, kalau kita di 125 iya, titik, 125 Ustaz. titik. Jadi kalau pengamatan ru'yah itu biasanya kalau sidang isbat nanti mengatakan masyarakat, bagaimana caranya sidang isbat? Sidang isbat itu berkumpul semua nanti Ormas, Kementerian Agama, Majelis Ulama. Nah, ditunggulah ada nanti rapat tertutup, ditunggu kesaksian hilal dari seluruh titik pengamatan yang yang dilegalkan ya, bukan bahwa pengamatan yang tidak legal, tapi ada yang pengamatan yang legal menurut Kementerian Agama. Nah, ke 125 titik ini bukan bahwa kayak saya logika misalnya pemilihan 50 plus 1, enggak. Cukup satu saja. Kalau ada satu yang menyaksikan ya sudah, selesai. Dilaporkan. Kalau sudah disumpah, dilaporkan, maka sidang isbat pasti akan menetapkan besok. Kalau ada yang menyaksikan tadi malam ya. Ya, seperti itu. Untuk tahun ini tuh mungkin ada perbedaan karena tahun ini ada ormas yang menggunakan KHGT. KHGT itu kalender Hijriah Global Tunggal. Syaratnya adalah KHGT ini mengacu kepada Kongres Turki yang 2016. Jadi ketinggian hilal itu 5 derajat, elongasinya 8 derajat. Jadi kalau dihisap seluruh dunia ada yang memenuhi kriteria, maka mereka akan menetapkan penanggalan berganti. Misalnya Ramadan nanti berganti tanggal berapa. Yang penting di seluruh dunia ada ketampakan hilal menurut hisap. Iya. Tapi kalau Semua ada ya, Ustaz? semua, tapi kalau kita kan enggak. Mohon maaf ya, kalau Indonesia tidak. Kalau Indonesia kan hanya di Indonesia saja, khusus Indonesia. Ya, jadi ada juga yang mengatakan bahwa berbeda di Arab apa kan, kalau mau dilihat berbeda juga. Iya, betul. Perbedaan itu juga beda tempat kita. Kalau di Arab Saudi dengan Indonesia itu jaraknya 9.000 kilometer lebih. Iya. 90 kilometer. 9.000 9.000. 9.000 kilometer. Cukup jauh itu dia. Jadi perbedaan sih kalau saya melihatnya perbedaan jauh-jauh hari kan sudah ada. Di masa Rasul juga ada perbedaan. Iya, riwayat yang masyhur itu diriwayatkan dari Muslim dan Bukhari ketika Quraib dia datang ke negeri Syam. Syam itu sekarang negara Suriah ya, di atasnya Madinah. Jadi Quraib ini datang di malam Jumat awal Ramadan. Nah, di malam Jumat orang-orang yang bagian atas Suriah dia menyaksikan hilal. Maka besoknya dia berpuasa. Akan tapi ketika akhir bulan Quraib pulang ke Madinah. Nah, Madinah itu dengan Syam itu berjarak 1.125 km. Itu jaraknya. Tapi di Madinah dia bertemu dengan Ibnu Abbas ya. Dia mengatakan, kenapa kapan mulai puasa orang di Syam? Dia mengatakan malam Jumat. Tapi kalau di Madinah malam Sabtu. Itu mau dilihat dari dulu memang sudah ada perbedaan karena dikaitkan dengan adanya persaksian hilal. Gitu dia. Seperti itu. Nah, untuk bagaimana implementasi penetapan awal Ramadan dan Syawal pada 1447 Hijriah ini, Ustaz, pada tahun 2006 ini? Ya, kalau tahun ini ya, kalau saya sih melihat tahun ini ada perbedaan ya. Kalau mau dilihat dari analisisnya ya. Apatah lagi ini KHGT baru diterapkan, ada ormas yang menerapkan nikah KHGT. Nikah KHGT ini diterapkan 25 Mei tahun kemarin dan 1 Muharram tahun kemarin 1447 dan dia implementasikan di Ramadan ini. Dan kemungkinan kalau dia di tanggal 17 nantinya dia ada negara yang memenuhi ya. Jadi KHGT harus ada negara yang memenuhi dan ternyata KHGT ini ada yang memenuhi. Di tanggal 17 ada yang memenuhi, yakni bagian Alaska. Nanti sehingga ini menjadi acuan mereka dia akan berpuasa di tanggal 18 Maret. Nah, akan tetapi di kita mohon maaf ya, di pemerintah, pemerintah itu
nantinya akan melakukan ru'yat di tanggal 17, seluruh daerah di Indonesia tidak akan melihat hilal. Karena kenapa? Bahkan sampai di Arab Saudi juga tidak melihat hilal. Karena kenapa? Masih di bawah, masih minus. Maka sehingga itu tadi fa'akmilul iddatan Sya'ban salasina, disempurnakan menjadi 30. Makanya kita akan berpuasa di 19. 19. Yang mengikuti pemerintah ya. Hmm. Yang mengikuti sidang isbat. Ya. Karena ada juga yang mengatakan bahwa wah, yang mana mau diikuti ini? Ya. Kan tergantung ya, hakul yakin saja. Yang penting nilai dari perbedaan ini ya jangan saling menyalahkan saja lah. Yang jelasnya adalah mari menghormati perbedaan itu. Jangan melihat bahwa ketika ada yang memulai dia mengatakan saya yang benar. Ada yang belakangan, wah saya juga yang paling benar. Bahkan ada yang mengatakan juga kalau dia berlebaran, wah saya kayaknya yang paling benar. Kau yang belakangan ini kayaknya jangan sampai puasanya masuk hari-hari tasyrik. Tapi kalau saya sih tidak. Jadi start dan akhirnya itu kan tergantung metodenya. Yang kita ingin lihat kan nilai-nilai dalam puasa ini. Bagaimana menghargai nilai-nilai puasa ini. Menahan diri dari menyalahkan orang dan lain-lain. Karena kalau dilihat tidak bisa dipungkiri ya. Kalau metode ini kan mungkin bisa dikatakan ranah ijtihad. Kalau ranah ijtihad itu mungkin tidak bisa dipungkiri pasti akan ada perbedaan. Tapi ya setidaknya ke depannya ya mudah-mudahan suatu saat nantinya kami tidak berharap, tapi mungkin suatu saat nantinya mungkin akan bersatu. Harapan masyarakat. Itu yang kita inginkan. Iya. Makanya pemerintah dalam hal ini di sidang isbat memberikan penetapan supaya tidak ada keraguan. Ya. Supaya tidak ada keraguan. Iya, karena ada juga kaidah usul biasanya hukumul hakim idzamu yalfaul khilaf. Jadi segala sesuatu keraguan apa dan sebagainya kalau mengikuti hakim ya sudah selesai. Mengikut saja. Ada apa-apanya apa dan seterusnya nanti pemerintah saja yang punya tanggung jawab seperti itu. Kita tidak usah. Nah, yang saya takutkan adalah ketika masyarakat kasihan bertaklid buta mendengar bahwa kenapa lagi berbeda gini. Yang disalahkan mungkin pemerintah atau disalahkan ormas menjelek-jelekan ini. Kalau saya sih melihatnya enggak. Mari kita maknai perbedaan ini. Itu dia. Seperti itu. Apakah setiap metode ini Ustaz ada dalilnya atau? Ya, setiap metode yang umumnya ya. Kalau umumnya ada hisab dan ru'yat. Kalau hisab dia biasa dilekatkan kepada surah Yunus ayat 5 ya. Huwallazi ja'ala syamsa diya wa qamarura wa qaddarahum manasila lita'lamuna adada sinina wal hisab. Ada sini. Ada sinina wal hisab. Jadi salah satunya bisa dihisab, bisa dihitung. Nah, biasanya kalau yang menggunakan metode hisab dia menyematkan pada ayat ini. Akan tapi yang ru'yat juga biasanya kalau ru'yat dia mengacu kepada hadis Rasul. Karena biasanya kalau ru'yat itu dia mengacu kepada hadis Rasul yang tadi yang saya sebutkan ya, yang diriwayatkan Bukhari Muslim ya, sumuli ru'yati wabtiru li ru'yati. Jadi berpuasalah ketika melihat hilal dan berbuka atau berlebaran kau ketika melihat hilal. Nah, itu dia. Nah, itu berarti ada dalilnya ya Ustaz ya? Ada. Jadi makanya saya bilang ada rujukannya. Betul sekali. Jadi kalau kita sih mari kita hindari perdebatan ini. Jadi jangan juga menyalahkan orang karena kalau seperti judul kita Ustaz. Betul sekali. Toleransi karena mereka semua pada ada dalilnya. Jadi kalau saya sih melihatnya bahwa mari kita nilai-nilainya misalnya mari kita menghormati otoritas keagamaan masing-masing. Jangan kita saling menyalahkan. Iya, karena setiap ada dalilnya ya Ustaz. Terus jangan juga kita meremehkan metodenya orang. Iya. Karena kalau mau dilihat dari ini ada juga metode yang lain. Ada juga yang menyematkan, ada ormas juga yang menyematkan melihat pasang surut air laut sudah selesai. Ada juga mengacu seperti itu. Ada juga yang mengacu kepada kitab-kitab terdahulunya. Ada juga ormas yang seperti itu. Jadi kalau mau dilihat perbedaan itu bisa dikatakan bukan sebuah keniscayaan. Tapi kalau mau dilihat itulah keragaman kita. Nah, itulah toleransi ya. Keberagaman itu sebagai sebuah pembelajaran. Mari kita ambil sebuah hikmah. Tapi intinya adalah untuk mengambil hikmahnya harus dipelajari dulu. Iya, karena kalau tidak tahu pelajarannya, masa mau ambil hikmahnya enggak kan? Iya. Yang penting tujuannya adalah mari kita fokus beribadah. Di bulan suci inilah
harus dipersiapkan bukan hanya di dalam bulan sucinya ya, menghadapi Iya. bulan suci juga harus dipersiapkan. Dipersiapkan Betul Ustaz ya. sekali. Menjaga sikap bukan hanya di dalam bulan suci ya. Menahan diri untuk membuat kekisruan di media sosial juga. Dengan cara kayak begini biasanya banyak juga ketika mau puasa banyak juga berseliweran di sosial media apa menganggap dirinya ahli apa dan sebagainya. Saya tidak Iya. mengerti tapi jangan juga Iya. menimbulkan apa namanya keributan di dunia media sosial. Nah, itu dia. Nah, kita sudah mencapai akhir ini Ustaz. Iya. Apakah ada yang ingin disampaikan kepada sahabat kalam yang Iya. setia menyimak sampai akhir, Iya. Ustaz? Kalau mau dikatakan ya, kalau ilmu semua ilmu itu mungkin tidak ada yang tidak bermanfaat. Semua pasti ada manfaatnya. Iya. Jadi begini ya, perbedaan itu ya jangan dijadikan sebuah ancaman saja bagi seluruh umat. Itu tadi intinya bahwa ini menjadi titik kesempatan untuk introspeksi diri, Introspeksi ya diri, ya. mengintrospeksi diri, Iya. menahan diri. Bukan hanya lapar dan dahaga, tapi menahan diri untuk menghadapi bulan Ramadan. Ini muji yang pertama kalau mau dilihat ini perbedaan. Kalau saya sih ilmu itu punya orang semakin berilmu itu biasanya tidak sombong, tapi kalau semakin berilmu orang ya semakin merendah. Ya. Iya. Jadi kalau orang semakin berilmu, semakin merendah, maka kedewasaan muncul. Jadi ketika kedewasaan muncul, biasanya mudah melihat sebuah perbedaan. Jadi perbedaan itu tidak bisa dinafikan. Ketika melihat perbedaannya, dia mendapatkan solusi, dia menjadi tenang dan mengembalikan bahwa perbedaan itu adalah sebuah rahmat. Nah, itu mungkin dari. Nah, sahabat kalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbedaan dalam menentukan awal Ramadan dan Syawal adalah bagian dari khasanah dan kekayaan ilmu dalam Islam. Perbedaan ini bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk disikapi dengan bijak, dengan saling menghormati dan tetap menjaga persaudaraan. Karena Ramadan dan Syawal seharusnya mendekatkan hati kita, bukan menjauhkan, menguatkan ukhuwah, bukan menumbuhkan perselisihan. Semoga perbedaan yang ada menjadikan kita lebih dewasa dalam beragama, lebih tenang dalam menyikapi, dan lebih luas dalam memahami. Kami mengucapkan beribu kata terima kasih kepada Al-Ustaz Jusran Kasim, SHMH, atas ilmu, nasihat, dan waktu yang telah dibagikan. Semoga menjadi amal jariyah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada sahabat kalam yang telah setia menyimak kajian Islam hari ini. Semoga apa yang dibahas membawa manfaat dan menjadi pengingat untuk kita semua. Oke, baik, saya Nur Indah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.